Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sering kagetan gitu teman-teman, kemudian sulit fokus juga gitu teman-teman. Kenapa saya share dua pembahasan? Karena dengan sering kita kagetan, kemudian kita sulit fokus juga gitu teman-teman ya, itu satu penyebab. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sering kagetan atau misalkan sulit fokus gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian itu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Kenapa saya katakan bisa menanganinya dengan mudah? Karena itu penyebabnya itu adalah hal-hal yang sangat mudah sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya sering mengalami kagetan gitu teman-teman ya. Kadang kagetannya itu ya walaupun dengan hal-hal kecil gitu teman-teman ya, kayak misalkan suara mendadak gitu teman-teman, walaupun itu suaranya kecil teman-teman, tetapi yang namanya sifatnya mendadak itu pasti membuat kita kaget teman-teman ya. Dan ketika kita mengulas keadaan kita yang dulu gitu teman-teman ya, dulu kita itu nggak pernah kagetan kayak macam begini gitu teman-teman, tetapi kenapa saat sekarang, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, kita itu jadi mudah kaget gitu teman-teman, walaupun dengan hal-hal kecil kayak macam suara-suara yang kecil, walaupun itu suaranya kecil tapi yang namanya jenisnya mendadak itu pasti membuat kita kaget, apalagi dengan suara-suara yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis juga selalu ada kalanya bisa mengalami kita itu sulit fokus ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan apapun itu ya, kita itu sulit fokus gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita itu memfokuskan diri, itu terasa tidak nyaman teman-teman ya. Kadang ada pusing, ada kelayangan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biar itu tidak menjadi kekhawatiran teman-teman ya, kita harus mengetahui penyebabnya gitu teman-teman. Karena ketika kita belum tahu penyebabnya, orang yang terkena asam itu biasanya itu paling tidak mau menerima tentang perubahan sedikit pun gitu teman-teman, apalagi perubahan-perubahannya itu tentang hal-hal yang bersifat negatif teman-teman ya. Ketika kita mudah kaget gitu teman-teman, kadang kalau misalnya belum memahami penyebabnya, kadang kita itu selalu bertanya-tanya, kenapa ini dengan saya? Jangan-jangan ini saya itu sekarang sudah mendekati ke penyakit jantung. Seperti itu teman-teman, karena ketika kita kaget itu dadanya itu tidak nyaman teman-teman ya.
irama detak jantung itu tidak beraturan gitu teman-teman. Kadang ya kita membuat was-was juga gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian orang yang terkena gangguan asam itu ketika kita belum mengetahui tentang penyebab kenapa kita sulit fokus juga, ya kadang itu membuat cemas juga gitu teman-teman. Kenapa ini sekarang ini pikiran itu nggak mudah fokus gitu teman-teman, padahal ini mengerjakan sepele gitu teman-teman, tetapi kenapa nggak fokus juga gitu. Kadang suka ada kalanya juga menjadi pelupa gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya di season kali ini saya akan kupas tuntas, tetapi perlu kalian ketahui bahwa yang saya sampaikan di sini itu adalah sesuai pengalaman saya teman-teman ya, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman ya, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian pernah mengalami berbagai macam sensasi yang sangat tidak nyaman, tetapi alhamdulillah sekarang sudah bebas teman-teman ya, sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi saya di season kali ini itu memang dari dulu sampai sekarang itu menjelaskan tentang sepengalaman saya teman-teman, dan pengalaman saya ini jalannya alhamdulillah sangat mudah kalau seandainya kalian bisa memahami. Nah itu teman-teman ya. Nah mari kita jelaskan dulu tentang masalah sering kagetan gitu teman-teman. Ini yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita atau misalnya saya gitu teman-teman, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, mudah kaget itu karena mempunyai pemikiran yang selalu fokus terhadap satu permasalahan. Nah itu teman-teman ya, jadi permasalahan yang dulu saya sering yang sering saya pikirkan itu setiap harinya, bahkan setiap menitnya teman-teman ya, itu tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan, tentang kematian, setiap harinya seperti itu teman-teman ya. Dan tanpa disadari, hal-hal yang lain itu yang ada di lingkungan saya sendiri itu tidak kita perhatikan teman-teman ya. Ada orang lewat, nggak pernah kita perhatikan teman-teman, karena pemikirannya itu terhadap penyakit dan sensasi teman-teman. Dan ketika yang lewat itu nyapa, apalagi sampai menyentuh kita teman-teman ya, lagi apa Pak, itu kaget ya waktu itu, karena yang ada di lingkungan kita itu jarang diperhatikan teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu mata sih melihat ya sama lingkungan, tetapi pemikirannya itu tentang penyakit, tentang sensasi. Nah itu teman-teman, jadi untuk hal yang lain-lain itu jarang diperhatikan. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya mengalami kagetan merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, wajar. Jadi nggak usah kalian terlalu takutkan gitu teman-teman. Kenapa ini sekarang jadi kagetan, dadanya sering berdebar ya, orang namanya kaget pasti berdebar teman-teman ya. Nah itu, nah mari kita tengok kalau seandainya itu kejadian wajar. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis juga, kalau seandainya fokus terhadap suatu permasalahan, suatu pekerjaan, ketika yang lainnya tidak kurang diperhatikan gitu teman-teman ya, nanti ketika ada sesuatu yang hinggap sama kita itu pasti kita kaget. Baik itu suara, baik itu sentuhan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kagetan itu sebetulnya hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sering kagetan itu menjadi tidak wajar. Kenapa bisa seperti itu menjadi tidak wajar? Karena kita sering mengalaminya teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, dulu juga kita ada kalanya mengalami kaget gitu teman-teman, dan itu tidak berkelanjutan. Nah itu teman-teman, kenapa tidak berkelanjutan? Karena dulu fokus sama terhadap sesuatunya itu kita sebentar. Nah itu teman-teman, nah sekarang kita itu fokus terhadap suatu permasalahannya itu berhari-hari, bahkan setiap menit, setiap jam, tiap minggu, tiap bulan, terus gitu teman-teman, terhadap penyakit, terhadap sensasi, terhadap penderitaan, terhadap kematian, bingung dengan keadaan, seputaran itu saja. Akhirnya ruang lingkup yang ada di pinggir kita itu jarang kita perhatikan teman-teman, dan wajar menurut saya kalau seandainya ketika datang yang lain itu tiba-tiba kita kaget. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, menurut saya ketika kalian kagetan wajar, karena penyebabnya itu karena kita selalu fokus terhadap satu permasalahan. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Ya kita jangan fokus terhadap satu permasalahan teman-teman ya. Nah itu sesimpel itu sih sebetulnya. Mari mulai dari sekarang itu kita mulai memperhatikan yang lain. Jangan terlalu memikirkan tentang penyakit. Ya, sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu kadang mata melihat
Kalau misalnya kita nonton TV nih, nonton TV, pandangan kena TV, teman-teman, tetapi itu pikiran tentang penyakit, sensasi, dan sebagainya, tentang hal-hal yang penderitaan, teman-teman ya. Nah mari mulai dari sekarang itu kalian itu belajar memikirkan hal yang lain-lain, biar lingkungan yang ada di sekitar kita itu mulai terperhatikan, teman-teman. Dan ketika terperhatikan gitu, teman-teman ya, kita nggak akan kaget, teman-teman ya. Jadi sebetulnya yang membuat kaget itu karena kita tidak terperhatikan, tidak memperhatikan tentang apa yang akan terjadi, teman-teman ya. Orang lewat lalu lalang gitu, teman-teman, karena kita tidak perhatikan, teman-teman ya, kita fokusnya terhadap sensasi atau penyakit. Ketika orang lewat, permisi Pak, itu kita kaget. Nah itu, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita tidak berpikir tentang suatu permasalahan, contoh terhadap penyakit, orang lalu lalang, kita perhatikan, terperhatikan gitu, teman-teman ya. Dan kalau misalnya dia lewat kemudian bilang permisi Pak, paling kita jawab mangga, kan seperti itu ya. Nah itu, teman-teman, yang berbeda ketika memperhatikannya itu tentang penyakit. Ada orang lewat lalu lalang kemudian bilang permisi Pak, astagfirullahaladzim, seperti itu ya. Nah itu, teman-teman, itu sebetulnya sesederhana itu, teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang kalian merasakan sering kaget setiap hari, nggak usah khawatir, teman-teman, nggak usah cemas. Alasannya memang ke sana. Perbaiki dari mulai sekarang pola berpikir kalian. Jangan pernah berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, teman-teman. Tidak akan membangun, teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan karena sudah yakin bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, ya sudah, jangan terlalu diperhatikan. Lakukan metode-metodenya. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang, teman-teman. Karena dengan kesenangan itu, ya kita semua serba nikmat ya. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian sekarang untuk sulit fokus, sama penyebabnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu gitu untuk pelatihan penyembuhan atau pemulihan, teman-teman ya, kita itu sulit fokus, teman-teman. Kita mengerjakan misalkan suatu pekerjaan apapun gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya kita fokus terus gitu, teman-teman ya, bikin sakit kepala ini, teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya, kadang agak pusing juga, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah terlatih setiap harinya berpikirnya itu tentang satu permasalahan. Berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan. Bahkan kita itu selalu berandai-andai. Ketakutan tersendiri, teman-teman. Ya aduh, ini jangan ini mendekati kematian. Selalu saja seperti itu terhadap penyakit. Nah itu, teman-teman, sehingga ketika setiap harinya berpikir, setiap harinya terus berpikir seperti itu, tanpa disadari otak kalian itu terlatih ke arah sana terus, teman-teman ya. Nah itu, sehingga ketika mau mengerjakan sesuatu yang lain juga, itu kalian sulit fokus, teman-teman ya. Ingat, kita bisa karena terbiasa, teman-teman. Kita selalu berpikir tentang penyakit. Menjadi bisa memikirkan tentang penyakit setiap harinya. Untuk hal yang lainnya kalian tidak bisa. Nah itu, teman-teman, makanya biasakan dari mulai sekarang kalian belajar fokus sama yang lain juga. Jangan terlalu berpikir terus tentang penyakit, teman-teman ya. Nah itu, biar kita itu sekarang itu mulai bisa beraneka ragam kemana-mana fokusnya. Nah itu, teman-teman ya, kita mengerjakan PR anak bisa fokus ke sana gitu, teman-teman ya. Kita masak di rumah gitu, bikin masakan gitu, teman-teman, kita sudah mulai fokus ke sana. Nah itu, teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tentang kagetan, kemudian tentang sulit fokus, jawabannya karena kita selalu memikirkan tentang satu permasalahan saja. Kita mulai di situ terlatih dengan satu pemikiran saja, sehingga hal yang lain itu kurang terperhatikan. Nah itu, teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya ketika mulai menyadari ke sana, akhirnya karena sudah tahu juga bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, makanya waktu itu menanamkan dalam pikiran saya, ini ngapain saya berpikir tentang penyakit. Nah itu, teman-teman, pola makan sudah dijaga, pola hidup sudah dijaga, tidurnya sudah terjaga gitu, teman-teman, sudah dijaga minimal 8 jam dalam satu malam. Tinggal pola berpikirnya, ngapain saya berpikir tentang penyakit, toh ini nggak berbahaya. Makan sudah, tidur sudah, terus mau ngapain lagi? Cuman itu pemulihannya. Nah itu, teman-teman, makanya ketika sudah berpikir ke sana, ini tinggal kesenangan yang saya harus lakukan. Nah itu, teman-teman, makanya ketika di pemulihan, ketika masih mengalami cemas, was-was gitu, teman-teman, saya tetap dipaksakan gitu, teman-teman ya, untuk jalan-jalan. Karena makan sudah, minum sudah, mau ngapain lagi?
tidak akan menjadi pingsan. Nah itu teman-teman, makanya ketika sudah makan, sudah minum, that's it, saya jalan untuk melatih mental, untuk melatih fokus juga biar tidak terlalu berpikir tentang penyakit teman-teman ya. Nah itu, dan ketika kita terus lakukan seperti itu teman-teman ya, nanti lambat laun kita itu mulai beraneka ragam fokusnya teman-teman ya. Kadang setiap hari selalu memikirkan tentang penyakit karena sering jalan-jalan. Kadang ketika pulang ke rumah itu ada rencana teman-teman ya, besok nih mau kemana lagi nih yang membuat saya nyaman. Kadang sama keluarga juga sering ngobrol ya, tadi kemana, jalan-jalan ke sana, seneng nggak? Seneng, saya bilang gitu ya. Ya udah, nanti jalannya ke sebelah sini, di sebelah sini itu pemandangannya bagus. Jadi ada argumen ya di situ, ada obrolan yang menyenangkan gitu teman-teman, sehingga ketika obrolannya menyenangkan juga teman-teman, ada timbul rasa semangat. Di situ baru yang namanya penyakit dan sensasi itu tidak terpikirkan teman-teman, dan ketika tidak terpikirkan, senang rasanya teman-teman ya, bahagia rasanya gitu teman-teman, sehat rasanya. Nah itu teman-teman, makanya di video-video saya dari dulu sampai sekarang itu, sembuhnya gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu dengan terlupakan. Dengan terlupakan karena apa? Karena senang setiap harinya teman-teman ya. Hati saya senang, pikiran saya senang, gak terlalu berpikir tentang penyakit. Nah itu teman-teman, Pak, saya itu untuk melakukan kesenangan itu sulit. Kesenangan itu mudah teman-teman ya. Jadi untuk mencari kesenangan itu tidak dengan nominal uang teman-teman ya. Intinya apa yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Pak, saya itu senangnya cuma jalan-jalan depan rumah, lakukan saja. Pak, saya itu jalan-jalannya cuma keliling RW, keliling perkampungan, lakukan saja, nggak berbayar kok. Nah itu teman-teman ya. Pak, saya itu senangnya jalan-jalan ke mall, belanja seperti itu. Hubungannya sama keluarga kalau untuk itu. Nah itu teman-teman, ada uang silakan, kalau nggak ada uang cari kesenangan yang lain yang sederhana teman-teman ya. Karena kesenangan itu sederhana gitu teman-teman. Apa yang membuat kalian tersenyum, lakukan saja. Nah itu teman-teman, jadi tidak terlalu, Pak, saya itu bahagianya itu harus punya uang. Nah itu teman-teman, beda ya. Apapun yang membuat kalian tersenyum, lakukan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika sudah mulai menyadari ke sana, semangatlah teman-teman ya. Harus semangat. Jadi jangan terlalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Karena kalau seandainya terus berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, itu justru sensasi yang lain-lain bakalan hadir teman-teman ya. Kayak macam kagetan pasti bakalan hadir. Kemudian kurang fokus juga pasti hadir lagi. Kemudian ketika kurang fokus, datang lagi sensasi yang lainnya. Jadi mudah lupa. Nah itu teman-teman ya, mudah lupa. Ya wajar menurut saya kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam mudah lupa. Karena apa? Ya setiap harinya berpikir tentang penyakit. Yang diingatnya itu penyakit, yang diingatnya itu sensasi, yang diingatnya itu penderitaan. Sehingga ketika mau melakukan apapun lupa, sering lupa gitu teman-teman ya. Dan ketika belum memahami ke sana, kadang ketika menjadi sering pelupa itu, orang-orang yang terkena gangguan asam itu suka bingung, kadang mengalami ketakutan juga. Waduh, jangan-jangan ini saya mendekati kepikunan dini, kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu, waduh ini jangan-jangan sebagian ingatan saya itu sudah diambil, jangan-jangan ini saya mendekati gila, seperti itu teman-teman ya. Padahal tidak ada kaitannya ke sana teman-teman ya. Pikiran kitanya saja selalu terfokus atau sudah terlatih dengan satu permasalahan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika mulai memahami ke sana, mulailah dari sekarang untuk beraneka ragam teman-teman pemikiran kita itu. Kita teringat dengan penyakit, apakah harus? Harus teman-teman ya. Jadi jangan dihilangkan 100%. Kenapa harus? Untuk mengingatkan kesehatan kita. Contoh sekarang saat saya sekarang sudah sembuh total, jadi masih mengingat tentang penyakit, masih teman-teman. Itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh kita teman-teman. Bentuk pertahanan saya juga, biar saya itu hidupnya nggak berantakan kayak dulu lagi. Kayak macam dimakan di sambal. Saya sekarang karena memang teringat dengan penyakit, wah ini sambal ini enak, saya bilang gitu ya. Tetapi karena teringat dengan kejadian dulu 2 kali terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya bisa ngerem lah gitu teman-teman. Karena ketika kita mengingat penyakit itu, ya kita itu bisa menjaga kesehatan kita teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita mengingat penyakitnya berlebih gitu teman-teman ya, selalu mengingat tentang penyakit, selalu mengingat tentang sensasi dan penyakit sebagainya gitu teman-teman ya, justru nanti ruang lingkup kita itu menjadi terbatas teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana.
Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang mudah kaget, kemudian sulit fokus juga. Itu penyebabnya memang dari pemikiran kita teman-teman, dari pemikiran karena selalu memikirkan tentang satu hal gitu teman-teman ya. Memikirkan tentang satu hal, jadi pikiran kita itu sudah terlatih dalam satu permasalahan, sehingga hal yang lain-lain itu jarang terperhatikan gitu teman-teman ya. Itu jawabannya memang ke sana. Nah mulai sekarang yuk semangat, kemudian jangan pernah berpikir tentang penyakit saja. Mulailah dari sekarang untuk memikirkan tentang hal yang lainnya yang membahagiakan gitu teman-teman ya. Contoh, ketika nanti saya sembuh, saya akan berusaha mencari uang sebanyak mungkin. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu ya cepat sehat gitu teman-teman ya. Ingat yang saya alami ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan. Makanya lupakanlah tentang penyakit, tentang sensasi dengan cara seperti apa? Ya bersenang-senang teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya. Semoga saja videonya itu minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.